Setelah salam, Ni Henghan mengeluarkan undangan halus dengan senyuman dan menyerahkannya kepada Chen Yu. Penatua Chen, saya pasti sudah mendengar tentang gerakan baru-baru ini yang dilakukan oleh keluarga Ni saya. Kerja keras Qin Xiaozi akan dibuka besok. Anda harus melihat ke belakang. Melihat undangan yang diserahkan kepadanya, Chen Yu ragu-ragu. Tahukah Anda, sebelumnya, meskipun dia tidak berani bertanya, dia tetap tidak percaya. Bahkan pada awalnya, dia dan Su Ying bekerja sama untuk mempelajari multi-efek, tetapi akhirnya gagal. Kerja keras Sekte Alkimia Dao Digital yang sama selama lebih dari 10 tahun akhirnya gagal. Pada titik ini, Chen Yu dapat dikatakan telah melepaskan mentalitas multi-efek. Chen Yu awalnya berpikir bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari keluarga Ni, dan ingin menarik popularitas. Tetapi siapapun yang memikirkannya, Ni Heng muncul sendiri. Setelah wajah Chen Yu berubah beberapa saat, dia menarik Ni Heng ke samping. Penatua Ni, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, yang disebut efek satu dan multi? Apakah itu benar atau tidak? Ni Heng tersenyum misterius. Penatua Chen akan tahu kapan dia pergi ke sana? Penatua Ni, kamu. Chen Yu sedikit terdiam. Tetapi pada saat ini, Ni Heng melambaikan tangannya kepada orang-orang Qin Yi Chen II. Dan Ni Yuntian tahu bahwa ini untuk mereka bertemu dengan Kaisar Xianfu. Segera, dia memerah wajahnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yu, dan membawa Qin Yi Chen ke awan dan kabut di belakang kuil dan. Namun, Chen Yu tidak peduli, karena dia melihat sekeliling, dan setelah tidak ada yang melihatnya, transmisi suara dia berkata, Elder Ni, jangan jual. Tahukah Anda bahwa Li yang datang ke senior A beberapa hari yang lalu? Saudara Su, saat saya berjalan jauh, saya dapat melihat bahwa Ni Yuntian tidak lupa mengatakan, Saudara Qin, tolong temui saya nanti, dan jangan pernah bersikap kasar. Qin Yi Chen menundukkan kepalanya, tetapi dia ingin mengatakan, jangan terlalu gugup. Kakak Yuntian, apakah menurutmu kita bisa bertemu senior-senior itu? Tidak bagus mengatakan bahwa meskipun keabadian Kaisar Huangfu tidak terlalu besar, jika ada sesuatu yang sibuk, bahkan kakekku tidak dapat melihatnya. Status Alchemy Dao sebagai makhluk abadi bisa dibayangkan. Meskipun Ni Heng memiliki sikap dingin, dia tidak pemarah. Ni Yuntian tidak berhenti sampai dia datang ke awan dan kabut, tetapi Qin Yi Chen memiliki sedikit kerutan di pedangnya. Persepsinya hanya menyentuh awan dan kabut. Jika dia ditelan olehnya, maka tidak ada pesan, seperti sapi lumpur ke laut. Ni Yuntian membersihkan bajunya dan mengeluarkan token giok, yang tampaknya adalah token tetua Ni Heng. Dia baru saja melepaskan tangannya dan melihat token itu perlahan terbang ke awan. Pada saat yang sama, di awan dan kabut, ada yating yang sederhana dan anggun. Seorang wanita dengan bola di kepalanya dan manset merah. Wanita itu sangat cantik, tetapi dia tidak memiliki riasan. Apa itu? Seolah membosankan, wanita itu bergumam, Tuan, ramuan obat yang diuji pada Penatua Agung beberapa hari yang lalu telah dikirim. Tidak menyangka Ni Yuntian juga mendapat bunga yang glamor. Mendongak, ada seseorang yang duduk di kursi kayu, memegang gulungan yang terbuat dari token kayu. Melihat dengan penuh minat, melihat ke atas dari waktu ke waktu untuk memikirkan sesuatu, dan merekamnya di selembar kertas kosong. Pria itu berambut putih, tetapi terlihat sangat muda. Bukan rambut putih dan wajah awet muda, tapi debu junyi. Seolah orang tidak bisa mengasosiasikan kata tua sama sekali. Selendang dengan rambut putih itu kasual, dan jika menyangkut pakaian biru, nafasnya tenang dan menyenangkan. Tapi pria yang tampaknya tidak merokok ini adalah kehormatan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan dianggap oleh Pillmaster yang tak terhitung jumlahnya sebagai kaisar legendaris. Huang Fuxuan meletakkan gulungan di tangannya, mendongak sedikit, dan wanita itu tidak menghentikan pekerjaan di tangannya, dan berkata, bukan hanya bunga ajaib yang mencolok, tetapi juga memiliki satu raksasa. Tetapi keluarga Ni mengatakan itu belum diserahkan. Huang Fu tertawa dan menarik, seperti makhluk abadi. Tepatnya, dia sendiri adalah master abadi. Raksasa adalah hasil dari kemampuan keluarga Ni. Secara alami tidak mungkin untuk berbagi dengan orang lain. Wanita itu mengerutkan bibir, tetapi memikirkannya, berkata, Tuan, Anda seharusnya juga mendengar tentang teman Ni Yuntian. Ada juga flyer Chamber of Commerce yang akhir-akhir ini dipenuhi angin dan hujan. Tidak mungkin bagi Huang Fuxi untuk tidak mengetahui hal seperti itu. Tetapi dia hanya tertawa. Lengan merah. Bagaimana menurutmu tentang ini? Wanita bernama lengan merah itu menghela nafas dengan sedikit mengeluh. Menurut pendapat anak-anak, 80% itu adalah propaganda setengah benar keluarga Ni. Itu saja. Semuanya multi-efek. Bersenandung. Berbicara tentang yang sederhana. Tapi saya khawatir itu sesulit kenaikan surgawi. Begitu ucapan ini keluar, Zhang Hongshu sepertinya tidak menyadarinya. Tetapi Huang Fuzhen sepertinya terjebak dalam ingatannya. Bergumam, ya, ini sama sulitnya dengan kenaikan surgawi. Saat itu, dia secara pribadi mengalami 4 kata yang berat dan jauh. Seperti setiap Pillmaster yang bersemangat tentang Alchemy Dao, Huang Fuxi merindukan multiguna dan bahkan bertindak untuk itu. Namun sayangnya, dia hanyalah Pillmaster of the Holy Order saat itu,
dan mengejar cita-citanya saat itu membuatnya jatuh terpuruk. Serangkaian bahan obat dimasukkan ke dalam dinding, yang terlihat seperti jurang maut, tetapi mendapat sedikit kabar gembira dan hadiah. Bahkan orang-orang yang paling mendukungnya lambat laun menjadi skeptis dan terasing. Bahkan Huang Fuyu sendiri berubah dari penuh harapan menjadi keraguan diri, dan akhirnya melepaskan. Dengan kata lain, saat itu dia tidak punya modal untuk bertahan. Sejak saat itulah Huang Fuxuan memutuskan bahwa alchemy Dao yang luas dan mendalam mungkin juga pergi ke pegunungan yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, Huang Fuyi telah melakukannya. Hari ini, dia duduk di atas awan sekte abadi Yuan Surgawi dan disembah oleh Pillmaster yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak merasa bahwa pilihannya untuk naik ke puncak itu salah. Nyatanya, Huang Fuzeng saat ini masih bisa merasakan bahwa jalan alkimia Dao panjang dan bahagia. Setelah sadar kembali, Huang Fuxi tersenyum. Lengan merah, mengajarimu untuk guru. Belum melihat kebenaran. Jangan membuat komentar sombong. Menurutmu mengapa berita kamar dagang Feile salah? Lengan baju merah mengerucutkan bibirnya. Meskipun guru telah mempelajari pelajaran yang benar, dia selalu menuntut dirinya sendiri seperti ini. Tetapi, jika keluarga Ni benar-benar memiliki ki dan semacam itu, bukankah itu harus dibawa ke guru untuk identifikasi? Dalam pandangan Red Sleeve, selama guru mengangguk, itu pasti akan membuat percikan di alchemy Dao. Salah satu alasannya adalah mengapa suara-suara pertanyaan bisa berdiri, bahkan lebih buruk. Jika keluarga Ni Anda sangat aneh, mengapa tidak pergi dan temui Pangeran Kekaisaran? Jelaskan bahwa hati nurani bersalah. Namun, melihat pertanyaan Red Sleeve dengan beberapa ekspresi marah avatar untuk Pillmaster, Huang Fuxi dengan acuh tak acuh tersenyum, bangkit dan melambaikan lengan bajunya, dan awan di bawah akor bubar. Tapi sekarang, Ni Yuntian dan anak itu, datang. Sua. Sebuah token terbang dan melayang ke tangan Huang Fuxi, dan Zhan Hongxuan menatap kedua sosok di bawah awan. Mau tidak mau menatap. Ini berbicara tentang iblis dan dia akan muncul. Pameran utama lengan merah tidak menyangka bahwa Ni Yuntian dan pemuda bernama Qin Yichen akan berani melihatnya. Wajah cantik Zhan Hongxian penuh kejutan. Tapi Huang Fuyi tersenyum teguh. Menatap siluet ramping di bawah awan. Kamu akan bertemu anak itu atas nama guru.